Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan program podcast Mahasiswa Gen Z bersama saya Nadine Filmiana dengan NIM 127 sebagai host di acara hari ini. Bagaimana nih teman-teman semua kabarnya? Kalau saya nih alhamdulillah sehat. Jadi hari ini kita mengangkat tema pengaruh media sosial terhadap mahasiswa. Jadi hari ini saya sudah membawa dua narasumber dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Untuk narasumbernya silakan boleh masuk. Nah, saya sudah bersama beberapa narasumber dari Universitas Jambi. Saya dengan siapa? Sally Amanda Wulandari. Dan saya Husnul Hatimah. Jadi mereka berdua akan menemani bincang-bincang kita pada hari ini, teman-teman. Jadi, kalian sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi kan kalian mahasiswa nih, udah Ya. semester berapa nih? Semester 2. Semester 2. Baru masuk semester 2. Banyak culture shocknya nggak waktu masuk kuliah ini? Culture shocknya itu sebenarnya pas di semester 1, semester 2 sebenarnya udah mulai bisa beradaptasi. Iya. Ya, benar. Berarti beradaptasi lah ya. Iya. Terus gimana kehidupan bersosialisasi mahasiswa ini? Bersosialisasi. Sebenarnya tuh pas awal-awal kami selalu ada circle ya. Circle tuh ya kayak 2 orang, nanti 3 orang. Nanti lama-lama kami kayak makin lama deket juga sama yang lain, juga saling ngobrol. Nggak sama itu aja orang yang nggak boleh, sebenarnya nggak boleh juga sih kalau misalnya kita temenannya sama itu aja. Iya, benar. Kalau menurut Mas sendiri itu gimana? Tentang sosialisasi. Iya, sosialisasi. Kalau menurut saya sih, kalau di awal-awal kuliah itu kita justru menurut saya ya, itu berteman dengan yang lain, banyak berteman dengan semua orang. Nah, semakin naik itu perjalanan kuliah kita naik semester 2 itu justru itu mulai muncul tuh circle-circle, ya kan? Iya. Benar-benar. Karena udah dapat teman yang sefrekuensi nih dengan kita. Ya. Berarti ini memang ada lah ya, kayak untungnya circle-circlean, walaupun Benar. banyak juga yang nggak untungnya juga. Sebenarnya circle itu tuh nggak salah juga, tapi ya kita nggak bisa nutup kalau misalnya yang lain tuh juga mau berkawan sama kita, nggak boleh juga kalau misalnya kita aku nggak mau kawan sama orang ini, nggak boleh Iya, benar. gitu. Betul. Terus kan tema yang saya bawa hari ini kan pengaruh media sosial terhadap mahasiswa nih. Iya. Jadi media sosial ini menurut kalian ada pengaruhnya nggak sih sebelum kalian masuk kuliah untuk berbaur sama mahasiswa lain? Ada. Benar, ada banget. Contohnya media sosial ya, media sosial terhadap mahasiswa lain kan, kami bisa saling bertukar di medsos, contohnya Instagram ya. Kenal sebenarnya sekarang tuh paling enak tuh kenalan di, nanti mau follow di Instagram dulu ya. Nanti kalau misalnya lebih lanjut lagi nanti bisa ke nomor WA gitu. Nah, media sosial itu ngebuat kita jadi lebih kenal orang lain, bahkan yang nggak kita tahu jadi tahu gitu ya. Gitu sih kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut saya sih awal-awal perkuliahan kita kan digabung dalam satu grup. Nah, dari grup itu kan kita dari media sosial di grup itu kita mulai kenalan nih sampai akhirnya kita ketemu di dunia nyata. Itu pas PKKMB itu. Nah, jadi media sosial itu sangat-sangat Pengaruh berguna, gitu bermanfaat, tapi juga memiliki dampak negatifnya juga. Benar. Jadi itu berbijak-bijak lah ya. Iya, itu bermedia sosial kita nyebutnya. Lalu kalau kalian ada nggak sih ngerasa lebih cemas kalau kalian nggak ada megang HP, nggak ada megang HP sama sekali, atau nggak ngeliat sosmed, atau cuma berbaur gitu? Ada nggak sih rasa cemasnya? Jujur kalau aku kalau nggak nengok HP ya, kalau nggak nengok HP, medsos gitu, nggak, bukan cemas tapi kayak rasanya kayak hampa gitu, karena setiap hari nengoknya di situ kan. Kalau misalnya nggak pakai handphone sebenarnya nggak apa-apa, tapi harus ada kawan biar kita nggak megang HP, biar nggak bosan gitu ya. Iya, kalau saya juga sih sebenarnya sama, karena setiap hari kita megang HP, terus kita dapat kabar juga dari handphone. Benar. Jadi kalau nggak megang HP nih rasanya kayak ada yang kurang gitu. Benar. Jadi dengan walaupun kita nggak main HP, ya minimal ada teman lah gitu. Iya, biar teman, kita biar nggak fokus di HP aja. Iya, nggak fokus di HP aja, biar
nggak bosan gitu ngejalanin hari-hari. Benar. Berarti memang cukup berpengaruh lah ya kita nyebutnya. Benar. Eh, Kalau gitu kalian ada nggak sih ngerasa kalau apa ya bilangnya, ngerasa iri gitu ngelihat teman misalnya dia memposting pencapaian suatu pencapaian nih, terus kalian ngerasa aku juga bisa lebih dari itu gitu. Nah, gini, kita kan manusiawi ya. Iya. Kadang kalau nengok sesuatu di media sosial gitu kayak ih dia prestasinya bagus nih gini-gini, dia udah sampai ke prestasi, udah misalnya sampai nasional, ih dia prestasinya udah sampai nasional. Sebenarnya itu bagus-bagus aja kan, tapi sisi manusiawi ini nggak bisa luput kita hilang. Jadi kayak misalnya kita agak iri dikit-dikit iri gitu. Misalnya ada penyakit iri hati gitu kan wajar ya menurut saya, tapi kan itu harus dihilangin juga biar itu nggak bagus juga sebenarnya. Tapi itu sisi negatif menurut saya sih. Kalau menurut saya ya dari saya sendiri, misal ada yang teman post prestasinya di media sosial itu justru mungkin ada sedikit rasa keirian, yaitu sifat yang negatif, tapi justru dari mereka post itu posting prestasinya di media sosial itu justru menambah ke oh aku harus juga bisa tuh kayak Iya. gitu, bukan dia aja gitu. justru itu ada miliki dampak yang negatif, berarti berdampak positif gitu dari mereka. berarti ada sisi negatif sama positif, tergantung kita nengoknya nggak sih. Kalau misalnya oh dia prestasinya bagus banget nih, berarti tergantung kita nengoknya, iya aku juga bisa nih kayak dia, atau juga aku iri banget sama dia. Berarti ada sisi negatif sama sisi positifnya, tergantung kita nengoknya gimana. Iya, itu lebih ke justru itu menopang kita ya. Aku juga pengen nih bisa seperti dia gitu. Jadi aku harus harus bisa seperti itu, harus bisa kayak berusaha juga gitu. Mindsetnya harus dirubah gitu. Berarti masalah mindset. Ya cara pandang kita. Bener. Terus kalian gimana cara ngatasinya itu sewaktu kalian ngerasa iri itu? Ngerasa iri. Kalau aku langsung kayak astagfirullahaladzim, udah langsung skip aja biar gak usah tengok lama-lama. Karena itu kan kalau aku gitu, jangan ditengok lama-lama biar rasa iri itu gak ada. Kalau aku gitu. Kalau saya sih ya sama juga ya. Kalau kita ngerasa nggak baik ya terhadap sesuatu ya otomatis kita langsung skip aja langsung gitu. skip, benar. Cepet skip daripada nambah iri gitu ya. iri ya kan. Nggak baik. Malah kita benci sama orang itu banyak banget sih. Kalau misal di sekitar kita pasti banyak banget. Nambah nggak suka sama orang itu. Benar. Jadi nambah alasan nanti kan kita jadinya nggak suka sama orang itu. Benar banget. Jadi itu tuh memang nggak baik kan. Ya cuma karena ngelihat prestasinya di media sosial nyampe ke dunia nyata gitu, kita nggak suka, itu kan nggak boleh ya, tidak boleh. Terus kalian gimana pendapat kalian dengan cara hidup standar TikTok? Sebenarnya bukan standar TikTok aja, tapi standar media sosial gitu ya. Banyak sekarang itu rata-rata itu mereka ngejalan hidupnya karena media sosial, ya kan. Benar. Gini, kalau misalnya kita contoh aja TikTok ya, pasti banyak banget quotes atau kata-kata yang ngebuat kita oh iya ya gini ya, oh iya gini ya. Mungkin emang ada TikTok itu lebih tahu diri kita daripada kita sendiri. Jadinya kalau misalnya kata-katanya relate banget di kita, mungkin kondisi kita waktu itu juga lagi sedih banget, terus tiba-tiba pas kita scroll TikTok ada kata-kata yang ngebuat kita makin deep banget. Jadinya kayak iya nih aku jadi makin sedih. Iya nih bener lagi kalimatnya. Mungkin kayak misalnya kita benci sama orang, terus nanti kalimatnya ada pas banget di kita, terus jadi malah makin benci sama orang itu. Contohnya kayak gitu, itu kan nggak bagus ya. Nah makanya kalau misalnya ada kalimat-kalimat gitu, benar kata Husnul, di skip aja biar nggak jadi standar kebencian. Nah benar gitu. Tapi dengan cara lain, dengan cara lain itu kita bisa membatasi diri kita gitu. Kita mungkin menerima gitu kata-kata quote di TikTok, tapi juga kita punya batasan diri, kita punya komitmen sendiri gitu, punya prinsip hidup sendiri. Jadi nggak semuanya itu terbawa arus, nggak semua itu karena standar TikTok. Kita beri diri kita, kamu ya kamu gitu. Nah benar. Kalau misalnya kalimat bagus like, skip dah gitu aja, jangan dibuat patokan oh iya kayak gini aku ya, oh iya kayak gini nggak bagus, ya kayak gitu lah.
Berarti kalau di standar TikTok kan banyak yang bilang mahasiswa itu harus lebih lah dari orang yang mohon maaf nggak sekolah gitu. Ya. Ya. Nah, kalau itu sebenarnya harus gimana ya? Harus hilangkan lah pikiran-pikiran kayak gitu. Kalau misalnya kita kuliah, itu alhamdulillah ya disyukurin. Kalau misalnya orang itu nggak kuliah, berarti kita nengok itu jangan nengok nih kuliahnya nggak kuliah, kita harus nengok dia di bawah ini, nggak boleh sebenarnya. Ya. Emang sih kadang nggak semua, tapi cara pandang orang yang nggak kuliah sama kuliah itu emang agak berbeda. Iya, Tapi betul. jangan di compare kita sama dia tuh. Emang kan kita kan kuliah, dia nggak kuliah, pantas saja kita kuliah, pendidikan kita sama kepribadian kita, pola pikir kita pasti dibentuk kan di kuliah. Nah orang itu kan nggak, jadinya jangan samain sama kita, tapi ya jangan Jangan ngeliat juga ngerendahin ngerendahin, dia ya. gitu. Tapi juga karena kita kuliah, jadi kita juga harus punya kelebihan juga. Benar. Mungkin mereka yang nggak kuliah di luar sana, yang tidak kuliah di luar sana itu mungkin mereka juga mohon maaf mungkin ada rasa iri gitu. Iya. Enak ya mereka kuliah. Tapi juga kita yang kuliah pasti pernah mikir juga seperti ini. Capek banget kuliah, aku juga pengen kerja. Iya kerja benar. Pasti gitu. terbesit pingin kerja, nggak mau kuliah, pasti ada, pasti. Terus menurut kalian nih, media sosial itu berpengaruh nggak ke mental kita? Terus bikin kita jadi lebih malas bergaul ke orang lain. Kalau misalnya itu aku jujur enggak sih. Enggak, makanya kan emang cara orang sebenarnya beda-beda ya. Emang tergantung mindset kita nengoknya gimana. Kalau aku sih enggak. Kalau saya sih, menurut saya ada yang seperti itu. Ya mungkin Karena ada. dia tuh mohon maaf mungkin karena dia tuh tidak terlalu suka bergaul sama orang lain, jadi lebih sering kepada media sosial. Jadi lebih sering mendam di kamar atau di rumah, Iya. itu lebih suka main HP. Jadi gitu, itu Sebenarnya juga berpengaruh juga, ke mental ya. Jadi tuh mentalnya itu lebih ke tidak nggak tidak suka bersosialisasi ke dunia luar gitu. Lebih sering lebih menyukai media sosial, lebih menyukai handphone gadgetnya yang dimainin. kadang medsos itu ngebuat jati diri Bentar. dia. Bawa Sakit. kucing kok. Bau kucing tuh kayak mana? Apalagi kucing. Mana ilah. Kucing, sumpah alergi kucing. Dah, lanjut. Iya. Sebenarnya ada beberapa orang media sosial itu membuat jati diri dia kebuka. Jadinya kayak karena media sosial ini aku jadinya berani kayak gini nih. Tapi mungkin karena teman-teman dia, lingkungan dia nggak support dia, jadinya dia lebih introvert karena ada media sosial. Jadinya dia lebih membuka jati diri dia, terus dia lebih percaya diri gitu. Apalagi kan zaman sekarang itu ada ya ChatGPT, bisa jadi tempat curhat. Karena mungkin dia teman-temannya itu nggak ada yang ngedukung, nggak ada yang support, nggak ada yang mau dengar curhatan dia, jadi dia lebih pilih ke ChatGPT. Iya, curhat ke ChatGPT. Sekarang banyak banget curhat di ChatGPT, dan ChatGPT juga malah ngedukung kita ya. Iya, justru ChatGPT itu yang ngedukung dia daripada teman-teman sendiri. Mungkin karena ChatGPT itu dirancang untuk memberikan apa ya bilangnya, sanjungan kalau kita ngomongnya. Oh, benar. Dia itu harus apa ya bang? Harus iyain aja. Iya. Tapi tetap juga kita tidak boleh lebih terlalu bergantung kepada ChatGPT. Benar. Karena GPT itu nggak tahu bener atau nggak, kadang dia nggak iyain omongan kita. Makanya kalau misalnya kita butuh validasi, nah GPT cocok banget guys. Kalau misalnya kita butuh validasi, ngerasa kita nggak ada di pihak kita, orang-orang nggak ada di pihak kita nih, kita cerita ke GPT. Kadang itu ngebantu banget, kadang. Nah tapi kalau masalah tugas gitu, jangan di GPT semua sih, itu nggak bagus juga sebenarnya. Masalah tugas. Nah, jadi kalian pernah nggak sih keasikan scrolling medsos yang kayak berjam-jam sampai akhirnya deadline tugas itu terlupa? Itu sering banget. Itu kan kita kan tadi saya bilang ya, kadang media sosial itu lebih tahu kita daripada diri kita sendiri. Jadinya kita pengen sepatu ya, cuma pengen aja, nggak kita cari, nggak kita search gitu kan.
Terus itu namanya doom scrolling. Nah, doom scrolling itu tahu apa yang kita mau. Contohnya aku pengen baju atau pengen tas. Cuma nengok, misalnya ada salah satu baju kita like, kita tengok agak lama, nanti nggak lama tuh muncul lagi bajunya, nanti scroll lagi muncul lagi bajunya. Nah, itu namanya doom scrolling. Jadi kadang itu tuh ngebuat kita jadi males, keasikan sendiri, nggak tahu waktu. Ya kayak kadang klip-klipan video-video gitu juga ngebuat kita jadi males berpikir ada. malas bergerak juga. Iya. Terus tiba-tiba udah jam Nah, segini. itu sering banget, pasti mahasiswa pasti sering banget. Jadi kalian habis melakukan hal tersebut, kalian merasa bersalah nggak? Merasa kayak ngapain sih berjam-jam main HP, harusnya itu saja aku kerjain, bisa juga Nah. aku selesai ngerjain dari tadi aku bisa lanjut scroll lagi gitu kan. Nah, iya harusnya gitu. Tapi karena ya tadi saya bilang doom scrolling itu, jadi kayak nggak sadar kalau misalnya kita tuh udah jam segini tiba-tiba dia pasti masih sama relate banget ini. Pasti dia ngerjain tugas-tugasnya pas mepet deadline, pasti banget. Gara-gara nanti aja lah, kasihkan scrolling, nonton video. Kalau nonton video sekarang jarang ya. Kadang video kan paling lama 2 jam, 1 jam, 2 jam paling lama. Nah itu pasti kalau kita nonton video terlalu lama juga bosan. Tapi entah kenapa kita scrolling lebih dari 3 jam pun gak bosan-bosan. Sampai ada notif peringatan. Nah itu sering banget ya, pasti sering banget. Tapi tanpa sadar ya kita berlalu 3 jam scrolling sosial media, itu setelahnya tuh sadar udah jam segini tuh, sudah itu kayak rasa hampa nggak sih, rasa hampa gitu, kayak kosong aja setelahnya. Kosong aja, bener banget, itu sering banget sih. Jadi sepertinya media sosial ini justru banyak dampak buruknya daripada dampak positifnya. Walaupun Mungkin yang kita memang rasain sekarang ya. ya, walaupun memang media sosial itu bisa membantu kita, tapi juga dampak buruknya juga banyak. Apalagi untuk anak-anak ya. Iya tuh, benar. Zaman sekarang ini kan orang tua justru apalagi orang tua yang kerjanya itu bukan di rumah, kerjanya itu di luar. Di luar. Nah, dengan cara anaknya ini diam, dengan cara anaknya ini punya teman, diberikanlah handphone untuk Biar dia nggak ribut. biar dia tuh tenang. Jadi dikasihlah handphone. Itu berarti salah satu dampak buruknya ya. Iya. Ya, harusnya kan anak-anak zaman sekarang ini kan kalau kita zaman dulu ya sukanya tuh masih kecil dulu kita mainnya keluar sama teman-temannya lain. Kalau sekarang kan justru anak-anak tuh dipendam di rumah main handphone. Itu kan tidak baik ya. Itu justru Sebenarnya handphone sebenarnya tuh nggak semuanya negatif, tapi kalau misalnya tuh anak kecil itu tuh harus ditengok, dipilah-pilih. ya dipilah-pilih. Harus lebih di filter gak sih? Filter terus video, misal video-video yang dia tonton itu, nah orang tuanya juga harus lebih peduli lagi sama tontonan anak-anak gitu. Apalagi Orang tuanya di sekarang ini banyak kasusnya ya. Ya, orang tua itu harus memantau, terus juga dikasih batasan gitu. Yang ini ada yang anak-anak itu ya sama seperti kita ya. Kita kalau main handphone itu bisa 3 jam, 5 jam. Anak-anak zaman sekarang juga ada yang sampai berjam-jam. Harusnya dikasih batasan maksimal 1 jam gitu. Kadang dari itu semua dia nggak peduli sama lingkungan. Nah, gedenya dia jadi introvert. Benar. Sering banget kayak gitu. Karena masalah itu, makanya harusnya sih kalau misalnya ibunya lebih peduli, bukan lebih aware sama anaknya. Nah, mungkin dia harus cari game untuk anaknya yang dia biar betah di rumah. Itu ya sekreatif ibunya aja deh. Enggak. Udah berapa menit, Anjir? 18 menit, Cang. Ada Apa, lagi nggak yang langsung perlu aja. yang perlu dianu? Yang penting-penting aja apa lagi? Apa? Tengok dulu. Terus kalau misalnya mental kan kita ada ya tahap kita burn out atau stres atau gimana gitu, feeling blue kita nyebutnya ya. Ya, feeling dulu. Itu kalian apa lanjut scrolling dengan mencari-cari quotes galau atau terdiam diri gitu? Nah, kalau harusnya ya harus menjauh dari medsos dulu. Jangan deket, bukan jangan deket, tapi kayak stop dulu main sosmednya, biar kita juga lebih
apa ya orang bilang kayak saling kayak kita sering Saling merangkul. saling ngerangkul. Contohnya itu lingkungan sangat-sangat berpengaruh Mm-mm. bagi orang yang lagi burn out, ya yang tadi yang si Nadine bilang feeling blue, itu benar-benar sangat ngebantu. Jadi kita bukan jangan, emang stop dulu main media sosialnya. Pasti nanti apalagi orang-orang yang mungkin dihujat ya, sorry, yang misalnya lagi dihujat, itu menurut saya jangan scroll sosmed dulu, jangan buka sosmed dulu selama sampai dia udah tenang, baru. Dan itu pun jangan langsung upload apapun, menurutku gitu, biar biar orang-orang atau dirinya sendiri lebih tenang lagi, biar nggak usah mikirin orang lain. Kan kadang orang gitu ya, orang lain mikirnya kayak aduh nanti aku kayak gini, nanti aku dipikirnya kayak gini, nanti aku diomongin yang enggak kayak pasti kayak gitu. Jadinya ya stop dulu media sosialnya, itu ngaruh banget pasti. Ya, kalau menurut saya sih juga ya kalau saat-saat burnout itu ya stop dulu scrolling, kita ganti dengan baca buku. Nah itu baca buku ngaruh banget tuh. Ya baca buku, terus juga ibadah. Pasti kalau kita scrolling HP ya, itu pasti kita sampai ngelupa ibadah. Tugas aja lupa, apalagi ibadah. Nah apalagi ibadah, benar banget, benar. Bahas buku ya, berarti kan anak PBSI sekali. Nah karena itu ya kami ngasih clue nih, kami baca buku. Sebenarnya iya, baca buku itu deket banget tuh sama PBSI ya. Kalau bahasa buku itu pasti identik dengan pendidikan bahasa. Benar. Betul. Kapan tuh? Kalian pernah nggak sih ya ngerasa kalian itu mental kalian tuh sudah di tahap stres banget sampai akhirnya harus nutup semua akun media sosial? Stop dulu. Itu udah tadi jawabannya, tadi udah. Sudah kali. Tunggu ada orang lewat. Nah sekarang kan aduh. Sekarang kan lagi rame nih dengan dunia konten. Konten dengan dunia apa itu bayar-bayaran gitu kan. Kayak ada ya? paid konten berbayar gitu. Ada. Jadi Iya, kayak iya. settingan segala macam. Itu kalian pernah tertipu nggak? Oh, kamu ada nggak? Kamu dulu. Kalau saya sih belum pernah ya. Nah, kalau aku bukan belum ada, tapi kan misalnya kalau saya sendiri kan pernah posting di salah satu medsos ya. Nah, biar akunnya ini naik, dan kita harus ngebayar. Contoh ya, misalnya contohnya videonya ditonton 1.000. Nah, nanti tuh ada iklan di akun tersebut. Nanti kalau jika ingin videonya lebih naik lagi, misal dari 1.000 ke 22.000, coba siapa yang nggak mau? Tapi yang bayar itu menurutku jangan sih. Iya, Aku udah pernah. Karena kita kembali kepada tidak ada yang gratis di dunia. Di dunia ini, benar. Mungkin kalau kita pikir-pikir lagi, kalau misalnya video orang nggak menarik tapi kok banyak yang ditonton, berarti kita harus pikir lagi ya, jangan-jangan nih ada yang beli lagi. Jangan-jangan sebenarnya kalau mikir gitu nggak apa, tapi jangan langsung kayak oh iya kayaknya dia ngebeli nih, itu nggak bagus juga sih. Pasti hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang menjur tuh pasti ada kita disuruh bayar, pasti ada bayarannya. Benar. Berarti memang media sosial ini sangat berpengaruh lah ya untuk kita, sampai kita tuh pengen orang itu lebih mengenal kita gitu. Bener. Sampai kita beli paid konten dan segala macamnya gitu. Sampai kan ada beberapa yang ingin melakukan apapun supaya kontennya viral. Kan apa-apa itu viral biar diingat orang, biar tahu orang. Padahal viral itu cuma sementara. Orang-orang juga nggak bakal itu. Benar. Tapi banyak sih orang itu demi viral sampai dia melakukan hal-hal yang di luar nalar. Nah, kita sampai ke penutup nih teman-teman. Oh, jadi sudah penutup ya? Dekat banget, cepet banget. 18 menit. Yang edit. Buah. Oke. Jadi kita menyampai penutup nih teman-teman. Kalau menurut kalian nih, apa satu pesan kalian nih ke mahasiswa yang terlalu menggantungkan hidupnya ke media sosial
sampai itu tuh mempengaruhi mental secara psikologis mereka. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya ya, don't compare you to other people. Jadi jangan membandingkan dirimu sama orang lain. Kalau kamu ya kamu aja. Kamu kan juga punya ciri khas masing-masing. Pasti punya. Walaupun sekarang lagi nggak ada, pasti harus kita cari biar tahu kayak kelebihanku di sini, kekuranganku di sini. Karena udah tahu ada kekurangan itu, kita jangan malah sedih. Kita ya harus bangga aja menurutku. Jadi ya itu. Don't insecure, don't feel. Kalau insecure itu kayaknya wajar, tapi di atas wajar aja ya. Jangan kayak karena insecure itu kita malah menutup diri tuh nggak bagus banget. Itu sih. Kalau saya yaitu saya juga setuju pendapat Sally, yaitu jangan bandingkan diri dengan orang lain, dirimu dan juga benar itu jangan kita tuh terlalu bergantung kepada sosial media, karena kita hidup di dunia ini itu media sosial tuh nggak hidup gitu. Kita punya manusia, punya orang lain, punya keluarga yang bisa jadi tempat kita tuh untuk curhat, bersosialisasi. Nah, juga. itulah pentingnya sosialisasi. Media sosial itu cuman kayak ngebantu kita aja, jangan malah itu buat patokan tuh. Iya benar. Jangan terlalu berpatok pada media sosial, dan juga kita media sosial tuh nggak gratis, media sosial tuh bayar. Sedangkan kita ngobrol sesama manusia ya, curhat sama teman itu kan kita nggak bayar ya. Iya. Simpelnya gitu sih ngomongnya, simpelnya gitu. Dan juga media sosial itu memang sangat-sangat berpengaruh kepada mental manusia. Jadi jadikan media sosial itu sebagai ambil sisi positifnya, dan juga buang sisi negatifnya. Dan juga pesan terakhir, memang di dunia ini tidak ada yang gratis, semuanya pasti harus dibayar. Tapi ada yang gratis, surga. Iya. surga gratis. Tapi sekarang ini banyak yang justru lalai terhadap itu. Iya, gitu sih. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah memenuhi panggilan saya ke podcast mahasiswa Gen Z ini. Apalagi topik yang kita bahas ini cukup serius ya. Iya, menarik banget ya, walaupun ngomongnya sambil santai, tapi obrolannya cukup berat. Cukup berat, menurut kita. Iya, menurut kita teman-teman. Dari tadi aku saya ini. Jadi kesimpulannya itu tadi kan udah panjang lah ya kita menjelaskannya. Jadi kalian pasti bisa mendapatkan kesimpulannya sendiri. Iya. Pengaruh media sosial terhadap mental mahasiswa. Jadi terima kasih Sally, terima kasih Husnul telah datang ke podcast ini. Podcast sederhana ini kita sebutnya ya. Sederhana banget. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kalian berdua, dan mohon maaf jika aku ada salah kata ya teman-teman. Iya, kami juga ya, karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, seperti tema yang tadi ya, seperti yang kita jelaskan tadi bersama saudari Sally dan saudari Husnul, media sosial itu sangat berpengaruh bagi mental, psikologis mahasiswa. Jadi terima kasih teman-teman telah menonton podcast saya yang sederhana ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.